ketinggalan pula pada sahibulkan Bapak Jaya sekeluarga yang telah menyediakan segalanya, terutama sarana dan prasarana serta lainnya, sehingga pada malam hari ini Jamiah Istighosah Salam bisa berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan apa yang telah diusahakan oleh sahibul bait keluarga ini Allah memberikan balasannya, baik berupa pahala juga barokah serta ridhonya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat sekalian yang saya hormati, saya muliakan, masih melanjutkan tentang keutamaan tasbih. Beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim marratan wahidatan kataballahu lahu mi'ata alfi hasanatin wa maha anhu mi'atu alfi sayyi'atin wa rafa'a lahu mi'ata alfi darajatin." Yang artinya, siapa saja orangnya yang mau mengucapkan kalimat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, walaupun cuma satu kali, itu Allah akan menuliskan untuk orang tersebut bagaikan baru saja melakukan 1000 kebaikan. Sehingga macam siji kayak lakoni 1000 kebaikan. Hampir 10 berarti ya kayak 10 kebaikan dan seterusnya. Di samping itu Allah akan melebur untuk orang tersebut 100.000 kejelekannya. Jadi misalnya datanya tertera anak 1.000 kejelekan yang pernah dia lakukan, lus ya cuman maca 1 kali. Juga Allah akan mengangkat derajatnya orang tersebut mi'ata alfi darajatin, 100.000 derajat. 100.000 derajat. Derajatnya mana? Ini besi jiwe. Iya. Yang Islam beliau pirang mangkok tukul kayak das kudu enak kok Indo. Sahabat-sahabat sekalian, segenap anggota Jamiah Istighosah Salam yang saya hormati, saya banggakan, termasuk beliau Nabi pernah mengatakan atau sabda beliau, "Man qala subhanallah ila akhirha tanasarat anhu khotoya wa dzunub katanasara auraqis saja." Orang yang mengatakan subhanallah dan seterusnya sampai kalimat terakhir, ya subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, cuman 1 kali, walaupun 1 kali toh, itu menjadikan tanah syarat, semua kesalahannya rontok, semua dosa-dosanya rontok, sebagaimana halnya rontoknya daun-daun pepohonan. Kayak tangkutong is abang is garing kan, otomatis protol darah, rontok darah, gugur darah. Oke, cuman dibacakan seperti itu, dosa-dosanya rontok kayak rontoknya
godongnya kita tayang. Ini memang dahsyat fadilah atau keutamaan daripada kalimat tasbih. Kemudian termasuk dalam kita melaksanakan sholat itu ada juga bacaan-bacaan tasbih. Di antaranya ketika kita ruku, itu bacanya subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Kemudian ketika sujud juga bacaan tasbih subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Ini ada hadis Rasul yang menyebutkan man qala subhana rabbiyal azimi hurisat lahu biha sajaratun fil jannah wa fil jami'is shaghir man qala subhanallahi wa bihamdihi hurisat lahu minha nahlatun fil jannah. Orang yang mengucapkan subhana rabbiyal azimi itu sama halnya dengan dia menanam sebuah pohon di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Jami'us Shaghir juga makna dari pohon itu terkhusus pohon kurma. Artinya orang yang membaca subhana rabbiyal azimi itu ditanamkan satu buah pohon kurma di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Cara nang dunya umah nang jiwa tengene akeh wit-witane priadu ya. Maca tasbih maca subhana rabbiyal azim ping pirang-pirang ya. Wit-witane pirang-pirang. Wit-witan nang swargane Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam bacaan sujud tadi man qala subhana rabbiyal a'la ghafarallahu lahu wa adkhalahul jannah. Orang yang mengucapkan subhana rabbiyal a'la, Allah akan mengampuni dosa-dosanya dan akan memasukkan orang tersebut ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyaklah baca tasbih. Bukannya singgung itu wiridan garane tasbih karena hakikatnya ya bacaannya bacaan tasbih, walaupun bukan untuk bacaan tasbih toh, bisa istighfar, bisa sholawat dan lain sebagainya. Kemarin saya ke toko peci, karena peci ini wis bluetooth, peci ini wis bluetooth tuh belum dekat kayak orang pati apa terus. Itu merek Atlas 60.000 ya. Istri lihat-lihat ada alat kecil yang ditaruh di jari, di lengan itu jari. Ternyata itu satu alat yang bisa digunakan untuk membaca tasbih. Dan alat tersebut sangat murah. Nyontang artinya 30-40 ewu. Ternyata mau 10 ewu. Ya walaupun model Cina 10 ewu. Tak malam itu sedih. Dulu maksudnya dipakai untuk baca sholawat itu jadi bocor. Wah, bantu saya gue gelis teman. Salah ya. Dengan ini tuh punya orang ya. Pan silih-silihan bukan pan tiga terapi. Jadi bukan pan cekelantas mereka yang isin, ya. Yang gludek-gludek apa paling tas gede-gede ya. Sampai kameran. Ya nggunakan kayak bebas. 10.000 lah orang apa hiji. Isine ta 199. Iya, maksudnya angkanya bisa sampai 999, cara tambah siji maning ya saya. Sahabat-sahabat sekalian, segenap jamnya istighfar salat. Di samping fadilah tasbih yang kita dengar yang saya sebutkan tadi, ada juga fadilah tasbih yang menjadikan saya dan panjenengan semua itu bahasanya apa ya, semangat untuk membaca tasbih. Karena dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at-tasbihu
yajlibur rizqa. Hadise cindak men. Telung kalimat tok. At-tasbihu utawi maca tasbih. Iku yajlibu narik apa at-tasbihu maca tasbih ar-rizqa ing rezeki. Ang rezeki kita ora lanang, ora wadon, ora tua, ora nom, yo banter-banter ngomong. Ya. Jadi artinya dengan perbanyak bacaan tasbih itu bisa memudahkan cara wong tua ki mune nglondoraken rezeki. Gampang nak mari rezeki. At-tasbihu yajlibur rizqa. Jadi bukan sekedar hanya menghapus dosa. Ang dosa tahu wujudnya ora katon. Ya. Meningkatkan derajat ora katon. Lagi sing rezeki. Sebab wong urip nang alam dunia kabeh butuh rezeki. Ya. Karena kita hidup di dunia memang tidak bisa lepas dari dunia. Ya kelasnya kelas kasep soalnya, kecuali kelasnya wali toh ya, dan misora butuh duniawi. Tapi yang kelasnya kasep masih butuh, bahkan yang komentari gulung nang dunia ya apa-apa kudune. Iya, sering metu kaya gue, bener. Iya. Tapi ya aja pantai-pantai ya duit itu, tapi aja dituhankan. Nah, Tuhannya tetap Gusti. Oh, duit itu hanya alat untuk kita iya hidup di dunia. Nah, aslinya ya sing kabeh-kabeh sing Gusti. Dari keterangan ini mestinya menjadikan kita semangat untuk memperbanyak bacaan tasbih. Bahkan ada hadis Nabi, ini hadis yang terakhir. Beliau mengatakan atau bersabda, kalimatani khafifatani ala lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila rahman, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Ada dua kalimatani. Ini namanya apa? Isim tasniah. Kalimatani khafifatani ala lisan, yang ringan diucapkan oleh lisan. Gampang cangkeme waras kabeh bisa ngomong, maksudnya ya gampang ngucapna kalimat kiye, enteng, ora perlu kudu ngetokna duit, ora perlu kudu ngetokna tenaga. Bahasanya khafifatani ala lisan. Ada dua kalimat yang mudah diucapkan oleh lisan, saqilatani fil mizan, tapi dua kalimat tersebut kalau mau diucapkan besok di akhirat bisa memberatkan timbangan amal bagus. Saqilatani fil mizan, ngebuat-ngebuati ing dalem timbangan. Besok kan kita semua akan ditimbang semua amal ibadahnya. Jadi bahasanya mizan itu timbangan kayak timbangan emas, comprengnya kanan kiri. Nah, baru ya timbangan emas ya. Orang yang barang toko pirang-pirang. Kang masing laka surate ngedule ngono bae. Lantingan saja. Iya. Laka surate. Gelap berarti. Mas Gun. Surat izin menikah. Wit timbangannya ya gambarannya kayak gue kanan kiri, yang kanan itu untuk apa, menimbang amal baik, yang kiri untuk amal buruk, jelek, amal buruk. Nah, tergantung, kalau banyak amal baiknya ya insya Allah termasuk orang yang nantinya selamat dari siksa nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun digawe muni mampir turi, sing aran mampir ya ora pati suwe-suwe temen lah. Mampir nganti telung dina telung itu mampir petang inap. Artinya karena punya salah, punya dosa, kan surga itu tempat suci. Itu harus dibersihkan kesalahan dan dosanya dengan cara dimasukkan ke dalam neraka terlebih dahulu. Tapi karena amal baiknya lebih banyak, itu nanti di nerakanya tidak lama. Bahasanya wis kotorane wis bersih, dintas dilebokna
surga. Amin. Kuwi kabeh wong ditimbang bakal amale. Ora presiden, ora pegang roten, ya. Ora sapa wae Rasulullah. ikut ditimbang kabeh amale. Istilahnya dihisab, dihitung amalnya, kecuali ada beberapa orang yang tidak dihisab langsung masuk surga ya Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah keterangan pernah saya baca, ini hanya tertentu orang yang bisa masuk surganya Allah tanpa dihisab. Orang tersebut diberi keistimewaan itu bisa mabur menuju surganya Allah tanpa dihisab terlebih dahulu. Mung sayangnya jumlahnya itu pada kitab yang saya baca hanya 70 orang. Nah, 70 wong tak kayaknya Iya. yang kayak iya orang lebu lagi zaman Nabi Adam sampai ada Malik, sampai Malik Fajar. Wengung 70 wong yang dikomandai dipimpin oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kayak kategorinya kayak adon. Iya. Temen. Jare masku yang wong cilik, yang kelopot dosa. Ya ayo orang lebu ya jauh ya punya. Jauh. Jauh lah. Iya. Nah, ya berharapnya mudah-mudahan kita termasuk yang dihisab tapi hisabnya ringan. Amin. Iya, hisabnya tidak hisab berat. Jadi seperti yang saya kemukakan kemarin itu kan syafaat masing-masing ada yang diberikan kepada orang yang harusnya di nerakanya itu lama, tapi karena mendapat syafaat di nerakanya tidak jadi lama. Sahabat-sahabat sekalian, jadi dua kalimat ini tadi mudah diucapkan oleh lisan, tetapi kalau ditimbang cara amal baiknya ditimbang ucapan dua kalimat tadi, bisa mendadak kena greot timbangannya greot cagluk cara nimbang mantep luar biasa mantep memang. Habibatan ila rahman juga dua kalimat tersebut dicintai oleh Allah yang bersifat Rahman. Rahman itu kalau di dalam kitab Qatrul Faiz itu maknanya pemberian nikmat-nikmatnya Allah yang besar. Kalau Rahim pemberian nikmat-nikmat Allah yang kecil. Jadi pada baik mungkin bahasanya Rahman ya kasih sayang, Rahim juga kasih sayang. Ya, sama-sama cuman kalau Rahman itu kasih sayang Allah dalam memberikan nikmat yang besar-besar, kalau Rahim nikmat yang kecil-kecil. Dan dua kalimat tersebut adalah Subhanallahi wa bihamdi, Subhanallahil. Dan kita terbiasa membaca dua kalimat tadi. Jadi dua kalimat itu kalau dulu sebelum saya tahu hadis ini ngertine sakalimat subhanallah wa bihamdihi subhanallah il azim subhanallah wa bihamdihi subhanallah itu padahal aslinya dua kalimat. Artinya kalimat pertama subhanallah wa bihamdi, kalimat kedua subhanallah bihamdi. Dan ini sudah terbiasa kita baca terutama ketika kita ikut tahlil. Ana mesti tahlil bahasa Inggris. Sisa sing tahlil wong Brebes wong di. Ya memang beda-beda antara kadang Tegal karo Brebes saja. Hari Tegal biasanya laka lillahi ma fis samawati wal ardh. Brebes ana. Kalau yang Brebes biasanya kalimat sing dibaca la ilaha illallah bihi ardul dzikri fala manahu la ilaha illallah. Ya nangkene Bismillahirrahmanirrahim. Ya, beda. Tapi intinya bacanya sama, cuman peletakannya yang berbeda-beda. Maka dari itu, marilah kita perbanyak bacaan tasbih. Apalagi ini Tegal saudaranya sejuta. Yang mau maca kiriman masih ya Allah, aturan tuh meliku. Yung atine patang iji tok sing telu wis urip, sing telu wis waras, sing siji mati. Terus yo meliku bener beli pangeran iki. Meliku sapa bola. Bukan sih lakali kurang.
laka welasannya juga begitu. Monggo, amin. Dan tadi sebelum maghrib juga saya merujuk mertua ke mitra keluarga ditolak karena oksigennya kurang dari 90. Kalau normal itu antara 90 sampai 95. Mertua saya itu yang perempuan 80. Dan itu harus diisolasi. Walaupun belum dirapit, belum diswab, aturan sekarang itu harus diisolasi. Sehingga bukannya sesek-sesek kayak gitu berarti kurang dari 90. Sing mos-mosan. Kamu ada ngos-ngosan tak tahir, kurang olahraga sih ya. Yang ini ngos-ngosan. Saling hati sih orang dia. Pengalaman gitu kan. Ya, ternyata setelah ke RSI, ya alhamdulillah ada salah satu satpam yang kenal jadi bisa masuk. Jadi teman pasien yang sudah dirawat 29 hari di ruang isolasi sampai untuk mas nyong gimana orang baik-baik gawa anggota DPR bisa mlebu mana-mana kita kangenan sampai orang kenal siapa-siapa bisa mlebu wis kenal satpam ya lumayan kenal satpam apa ya akhirnya memang harus ditinggal itu sampai sekarang udah ada yang menunggu ya, makanya tadi saya agak terlambat juga istilahnya nganter ya adik-adik saya pulang ke Brebes jadi adik mana pas sekali lagi rupanya pada rampung lagi pada makan bubur kacang hijau dia tidak bisa saya sampaikan dan minta hadiah padahanya itu tadi satu kepada Abuya Al-Habib Tohir bin Abdul Wahab yang tadi siang padahal di Mejasem beliau acara PKH kemudian setelah duhur itu kepalanya terasa sakit akhirnya dibawa ke mitra siaga ternyata pembuluh darahnya pecah dan pembuluh darahnya pecah biasanya saya innalillahi iya orang ada orang suwe tadi habis isya pukul 20 lebih 1 menit innalillahi wa inna kita ucapkan mudah-mudahan beliau husnul khotimah. Amin. Beliau salah satu pujere Kota Tegal. Di samping itu juga pada mertua saya mudah-mudahan disembuhkan. Itu menunggu swab saya ini orang dina 3 dina sampai 2 dina 10 dina. Dimelasi ya makanya lodot nang kaca borone. Kira nyong iso kayak musir apa kayak wong LDI sih bener diguyang kabeh. LDI kan disembayangi wong dia LDI kan baru timbal ya. Kuwi jare nang RSI kayak gue. Kok mulai balik lah orang ngono sih apa percuma memang. Cuman saran dari tadi teman yang sudah 29 hari alhamdulillah sembuh. Gue ini sering diteliti ngomong suster misalnya keluarganya sampai mau nyemangati sih di ruang isolasi video call jadi bahasanya mana katanya keluar sih ngebel apa dina pak kakaknya ya kayak boleh jadi ini kok begas bunga soalnya gue mikir gampangannya lodot sing kaca be orang bisa orang oleh aja mantap kita mudah-mudahan beliau-beliaunya ya Habib Tohir nanti insya Allah dimakamkan pada asal disolatkan di Masjid Al-Raudhah Komplek Al-Hadad ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kepada saudara-saudara kita yang mungkin sedang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadiniyah wa kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian nanti bersama